Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Saudara boleh buka Alkitab saudara dari 2 Korintus 1 ayat 20, atau saudara bisa lihat sudah ditampilkan di screen. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu saudara bisa mengikutinya. 2 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-20 bunyinya demikian. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itu sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sekali lagi saya bacakan ayat ini. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Haleluya. Saudara-saudara, kalau saya bisa kasih tema untuk khotbah pada hari ini, temanya adalah Tuhan tidak pernah gagal. Kita akan belajar tentang Tuhan yang tak pernah gagal. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa untuk menolong umatnya. Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena Dia Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, kita sering diperhadapkan dengan situasi, tantangan, dan pencobaan yang kadang-kadang kelihatannya sangat sulit. Dan sepertinya seakan-akan tidak ada jalan keluar. Pada waktu kita menghadapi situasi dan tantangan yang seperti itu, ada kalanya kita menjadi khawatir dan kita menjadi takut. Bahkan bisa saja kita menjadi putus asa dan akhirnya menyerah. Tetapi pada hari ini ada kabar baik buat kita semua. Karena Tuhan yang kita miliki adalah Allah yang tidak pernah gagal untuk menolong umatnya. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang selalu menepati janjinya. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Asal kita percaya kepada setiap janjinya, maka janjinya itu akan terjadi dalam hidup kita. Karena bagi Tuhan, tidak ada satu perkara pun yang terlalu sulit bagi Dia. Artinya, Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong umatnya. Tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi Dia. Semua masalah besar kecil itu gampang di mata Tuhan. Ya, karena Dia tidak pernah mengenal tingkat kesulitan untuk menolong kita. Amin. Ya, Tuhan sanggup menolong kita apapun situasi yang sedang kau hadapi pada saat ini, saudara. Dan Dia tidak pernah gagal dalam menyelesaikan masalah. Ya, kalau mungkin ada yang sakit, ada orang yang sakit yang mungkin sudah divonis oleh dokter bahwa tidak ada lagi obatnya, dan dia tinggal tunggu saja waktunya dia akan dipanggil oleh Tuhan. Tetapi pada waktu orang ini memutuskan untuk datang kepada Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan dia. Dan Tuhan tidak pernah gagal untuk melakukannya. Ya. Dan mungkin ada banyak situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada dalam situasi financial, situasi dengan keluarga kita, ataupun situasi di dalam pekerjaan kita, dan situasi-situasi yang lain. Apapun situasi yang kita alami, kita harus percaya Tuhan sanggup untuk menolong kita. Dia sanggup untuk membuat jalan keluar buat kehidupan kita. Karena Tuhan kita tidak pernah gagal untuk menolong kita. Nah, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan ada beberapa alasan mengapa Tuhan adalah Tuhan yang dapat dipercaya, dan Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menolong umatnya. Yang pertama, Tuhan tak pernah gagal dalam menepati janjinya. Coba kita lihat sekali lagi 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itu sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara-saudara, firman Tuhan ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana dalam suratnya ini Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi di dalam Kristus kita bisa menerima semua janji-janji Allah. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang selalu menepati janjinya. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya.
Kenapa Tuhan bisa menepati janjinya? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang sangat berkuasa. Dan dia juga Allah yang setia kepada janji-janjinya. Kalau Anda membaca di dalam Alkitab, Alkitab ini berisi ribuan janji-janji Allah. Ya, bahkan ada yang coba menghitung ada berapa janji Allah yang terdapat di dalam Alkitab. Dan ternyata dia mendapati ada sekitar 8.800 janji Allah. Jadi hampir 9.000 janji Allah yang terdapat di dalam Alkitab. Itu kan banyak banget, saudara. Dan semua janji Allah itu diperuntukkan bagi kita yang percaya kepadanya. Dan Tuhan tidak pernah gagal untuk menepati janjinya dalam hidup kita. Seperti yang tadi kita baru nyanyikan. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Amin. Haleluya. Ya, asal kita percaya, maka kita akan melihat janjinya digenapi di dalam hidup kita. Nah, kita kembali kepada 2 Korintus 1 ayat 20. Kalau Anda melihat kalimat, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, ini mempunyai pengertian apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia ada di atas kayu salib. Salah satu perkataan yang diucapkan adalah it is finished, it is accomplished, atau sudah selesai dalam bahasa Indonesianya. Ya, di atas kayu salib, Tuhan Yesus telah menyelesaikan misi yang diberikan Allah Bapa kepada dia untuk datang ke dunia ini. Sehingga dengan demikian, setiap orang yang percaya kepadanya bisa menerima semua janji-janji Allah. Makanya dikatakan Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi di dalam Kristus, semua janji-janji Allah itu available bagi kita. Kita bisa meraih semua janji-janji Allah itu dengan iman. Karena memang janji-janji Allah itu disediakan oleh Tuhan buat kita, saudara. Kalau berbicara janji Allah, bukan hanya berbicara tentang dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Memang itu adalah janji Allah juga, saudara. Kalau kita percaya kepadanya, kita tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Tetapi seperti yang sudah saya katakan tadi, ya, bahwa janji Allah ada begitu banyak di dalam Alkitab ini. Dan kalau Anda percaya, Anda bisa menikmati semua janji-janji itu. Amin. Ada janji perlindungan Tuhan, ada janji pemeliharaan Tuhan, ada janji penyertaan Tuhan, ada janji kesembuhan, ada janji dia akan memenuhi keperluan kita. Ada begitu banyak janji-janji Allah dalam hidup kita. Dan asal saja engkau percaya kepada apa yang dijanjikan, maka engkau akan melihat itu terjadi di dalam hidupmu. Ya. Kita melihat misalnya janji penyertaan Allah. Saudara, pada waktu Tuhan berjanji dia menyertai kehidupan kita, Tuhan tidak pernah gagal untuk menepati janjinya. Jika Tuhan berjanji bahwa dia akan menyertai kita di dalam segala hal, di dalam segala perkara, di seluruh area kehidupan kita, dia akan sertai kita, maka pasti dia akan dapat dan dia sanggup untuk melakukan janjinya itu dalam kehidupan kita. Bahkan dalam saat-saat yang tersulit dalam hidup kita, kalau kita tetap percaya kepada penyertaan Tuhan, maka kita akan melihat semua janjinya tergenapi di dalam hidup kita. Tuhan kita mau melakukan perbuatan-perbuatan yang besar di dalam hidup kita. Dia mau melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam hidup kita. Dia mau melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dalam hidup kita. Supaya dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan melalui hidup kita, orang-orang bisa melihat Tuhan yang kita sembah. Orang-orang bisa melihat, dunia bisa melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Sehingga mereka bisa mengenal siapa Tuhan yang kita sembah dan menjadi percaya kepadanya. Saya kasih contoh, ya, kalau Anda melihat dalam Perjanjian Lama, ya, ada Raja Daud, saudara. Raja Daud ini dia pernah mengalami situasi-situasi yang sangat sulit di dalam hidupnya. Ya, dia pernah menghadapi di mana dia berada dalam situasi yang penuh dengan bahaya, saudara. Ya, dia pernah dikejar-kejar oleh Raja Saul yang ingin membunuh dia, saudara. Bukan hanya satu kali dikejar-kejar oleh Raja Saul, tapi dia berkali-kali dikejar oleh Raja Saul, saudara. Ya, karena Raja Saul iri hati kepada dia.
Ya, dan dia juga pernah dikejar-kejar oleh anaknya, saudara. Anak kandungnya sendiri mengkudeta dia, memberontak terhadap dia, dan dia harus melarikan diri dari kerajaannya, saudara. Dikejar oleh anaknya sendiri. Saudara bisa bayangkan betapa sedih hatinya, betapa pedih hatinya ketika dia harus menerima kenyataan ini, di mana dia dikejar-kejar oleh anak kandungnya sendiri yang mau menghabisi nyawanya. Saudara, ini adalah situasi yang sangat sulit di dalam kehidupan Raja Daud. Bahkan sebelum dia menjadi raja, tempat tinggalnya di Siklag pernah diserbu oleh orang Amalek, saudara. Dan tempat tinggalnya dibakar. Dan pada waktu itu Daud sedang berada di tempat tinggalnya. Ya, dan pada waktu dia datang, dia melihat tempat tinggalnya udah dibakar. Dan juga semua hartanya dijarah, dirampas, dirampok oleh orang Amalek, saudara. Ya, bahkan istri dan anaknya ditawan dan dibawa lari oleh orang Amalek. Ya, tetapi dalam situasi yang sangat sulit seperti ini pun, dia tetap percaya ada Tuhan yang menyertai dia. Ya, dia tetap memilih dan memutuskan untuk menguatkan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan, dikatakan oleh Alkitab, saudara. Ya, dia memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan, percaya bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Dan akhirnya dia bertanya kepada Tuhan, bisakah dia mengejar orang-orang yang menyerang mereka pada waktu itu? Dan Tuhan menjawab, kejar mereka. Dan akhirnya dia dengan pasukannya mengejar orang-orang itu. Dan akhirnya dengan pertolongan Tuhan, dia bisa mengalahkan dan mengambil kembali semua yang telah dirampas oleh orang Amalek. Bahkan istri dan anaknya bisa dibawa pulang dengan selamat. Ini semua terjadi karena dia percaya kepada penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Ya, makanya kalau Anda membaca di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, coba kita lihat ayat ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Haleluya. Saudara, Raja Daud sangat percaya kepada penyertaan Tuhan. Ya, sehingga situasi apapun yang terjadi di dalam hidupnya, sesulit apapun, sepelik apapun situasi yang dia sedang hadapi, dia percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai dia. Dalam firman Tuhan ini dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi kelihatannya gelap, saudara. Kelam. Ya, sepertinya tidak ada jalan keluar. Sepertinya sangat sulit, sangat sukar. Tetapi dia tetap percaya ada penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Haleluya, saudara. Dan memang Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, saudara. Dia berkata juga selanjutnya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Haleluya. Itu artinya dia tahu bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan pasti menepati janjinya. Sekalipun dia berada dalam lembah kekelaman, dia tahu ada Tuhan yang beserta dengan dia. Dan dia memilih untuk tidak takut, tidak khawatir. Karena ada Tuhan yang beserta dengan dia, yang sanggup untuk menolong dia. Dan pertolongan Tuhan tidak akan pernah gagal. Dia memilih untuk menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau Anda melihat kehidupan dari Daud ini kehidupannya sangatlah berhasil. Ya, kenapa? Karena dia disertai oleh Tuhan, saudara. Ya, karena dia disertai oleh Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Dari dia masih gembala yang menggembalakan kambing domba dari orang tuanya, dia tetap setia kepada Tuhan. Sampai dia akhirnya dipromosi oleh Tuhan menjadi raja atas bangsa Israel, saudara. Dan Raja Daud ini adalah raja yang terbesar yang pernah dimiliki oleh bangsa Israel. Ya, kalau Anda membaca cerita tentang Raja Daud sangat menarik sekali, saudara. Pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya itu luar biasa, saudara. Ya, di zaman Raja Daud inilah, maka daerah-daerah yang sebelumnya belum dikuasai oleh bangsa Israel di zaman Yosua, ya pada waktu itu
Tuhan menjanjikan Kanaan bagi orang Israel. Dan ada banyak daerah yang sebenarnya belum dikuasai oleh Yosua. Karena pada waktu itu dia sudah tua, saudara. Tetapi di zaman Raja Daud, daerah-daerah itu bisa diduduki dan dikuasai oleh bangsa Israel. Wah, ini dahsyat, saudara. Ini terjadi karena penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Kita harus juga percaya bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Bukan hanya hari ini, besok, tapi dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Siapa yang percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai hidupmu? Haleluya, ya. Anda harus percaya bahwa Anda nggak pernah sendiri, ya. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan engkau. Mungkin engkau tidak bisa melihat secara mata jasmanimu, tetapi dengan iman kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Dan Dia mau melakukan janji-janjinya kepada kita. Dan Dia adalah Allah yang setia dan berkuasa untuk melakukan semua janji-janjinya. Selanjutnya, janji Tuhan yang lain dalam hidup kita adalah Tuhan berjanji untuk memenuhi segala keperluan kita, ya. Apa yang menjadi keperluan engkau? Saya percaya kita semua mempunyai keperluan. Kita mempunyai kebutuhan hidup, benar? Hari lepas hari untuk melangsungkan kehidupan kita, ada kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan, yang kita perlukan di dalam hidup kita. Saudara bisa bikin list, ya, bikin daftar apa yang menjadi keperluan di dalam hidupmu. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 19, kita baca coba. Demikian firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudara, saya kalau mendengar ayat firman Tuhan ini, saya baru mendengar aja udah dikuatkan, saudara. Amin. Ya, kalau Anda membaca firman Tuhan, Anda dengarkan itu. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau Anda memiliki keperluan-keperluan yang mungkin belum terpenuhi saat ini, pada waktu Anda datang kepada Tuhan, janjinya bahwa Dia akan memenuhi semua keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, ya. Apa saja, ya, apa saja ya yang kau perlukan. Kalau engkau mau melihat keperluanmu itu dipenuhi oleh Tuhan, berdoa, datang kepada Tuhan, utarakan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan hidupmu kepada Tuhan. Ya, karena Dia Allah yang berjanji, Dia Allah yang setia untuk menepati janjinya. Amin. Dan Dia akan memenuhi keperluan kita, saudara. Ya, kalau Anda mungkin sedang mencari pekerjaan saat ini, dan Anda ingin memiliki sebuah pekerjaan yang baik, Anda hanya perlu datang kepada Tuhan, berdoa, minta sama Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan akan memenuhi keperluanmu. Maka itu akan terjadi, engkau akan melihat itu menjadi kenyataan di dalam hidupmu. Amin. Atau mungkin Anda yang sedang bekerja saat ini, dan Anda ingin memiliki sebuah pekerjaan yang lebih baik. Dan tentunya kalau pekerjaan yang lebih baik, itu bisa penghasilannya lebih baik juga, saudara. Ya nggak apa-apa. Anda bisa datang kepada Tuhan. Sampaikan itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memenuhi keperluanmu. Amin. Haleluya. Ya. Kalau Anda mungkin diperhadapkan dengan situasi tantangan, pencobaan yang kelihatannya sangat sulit di dalam hidupmu, dan engkau tidak tahu bagaimana jalan keluar dari situasi yang mungkin sedang kau hadapi saat ini, engkau bisa berdoa. Engkau bisa minta hikmat kepada Tuhan. Sehingga engkau diberikan hikmat, diberikan wisdom. Tuhan mau menunjukkan jalannya kepada engkau. Sehingga engkau bisa keluar dari situasi dan tantangan yang kau hadapi di dalam hidupmu. Amin. Firman Allah berkata, kalau engkau kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Haleluya. Maka Dia akan memberikan itu kepadamu. Dia akan memberikan apa yang engkau butuhkan, apa yang engkau perlukan dalam hidupmu. Ya, sehingga bisa keluar, bisa mengatasi situasi yang terjadi di dalam hidupmu. Ya, dan banyak lagi yang lain.
Banyak lagi situasi-situasi yang bisa kita hadapi di dalam hidup kita. Tetapi percaya ada Tuhan yang akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Ya, pada waktu Tuhan memenuhi keperluan kita, itu bukan berlandaskan atas apa yang kita punya atau apa yang kita miliki, saudara. Mungkin kita nggak memiliki apa-apa, ya, tetapi Tuhan kita memiliki everything. Dia punya segala-galanya, dan Dia mau memberikan apa yang Dia janjikan di dalam hidup kita, ya, supaya kita bersukacita, ya, supaya kita penuh dengan sukacita. Amin, haleluya, ya. Selanjutnya, yang kedua, Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong kita, saudara. Tuhan kita adalah sumber pertolongan kita. Dan kalau Tuhan yang menolong, pertolongannya itu sangat terbukti, saudara. Dia buktikan, ya, pada waktu Dia janji untuk menolong kita, Dia pasti akan buktikan pertolongan itu di dalam hidup kita. Kalau Anda membaca Mazmur 46 ayat yang kedua, coba kita lihat. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Haleluya, ya. Saudara, di dalam ayat firman Tuhan ini ada 3 hal yang disampaikan, ya. Yang pertama, Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Ya. Saudara, kalau kita lihat situasi dan keadaan dunia ini semakin hari semakin buruk, saudara. Dunia ini semakin hari bukan semakin baik, tetapi dunia ini semakin jahat. Dunia ini bukan semakin baik, tetapi semakin sukar. Ya, kalau Anda melihat negara-negara pada saat ini banyak menghadapi kesulitan dalam ekonomi, saudara. Ada beberapa negara yang bangkrut, saudara. Bukan hanya perusahaan saja yang bisa bangkrut, negara pun bisa bangkrut, saudara. Ya, karena nggak bisa memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan. Akhirnya bangkrut, saudara. Ya. Apalagi saat ini, kalau kita lihat dengan apa yang terjadi saat ini, bagaimana dengan kebijaksanaan dari Presiden Amerika, Presiden Trump, saudara, yang memberikan tarif yang bisa dikatakan tinggi, ya, kepada negara-negara yang ada di dunia ini, saudara, ya, itu memberikan dampak, saudara, bagi perekonomian dari negara tersebut, saudara. Ya, puji Tuhan, saat ini dipending sampai 3 bulan ke depan, saudara. Tetapi yang tetap diberlakukan adalah perang dagang antara Cina dan Amerika, saudara. Ya, dimana kalau Anda lihat tarif itu dinaikin terus menerus, ya. Yang terakhir saya lihat Cina naikin sampai 125% dan Amerika naikin lagi sampai 145. Wah, nggak berhenti, ya. Jadi terjadi perang dagang, dan ini memberikan dampak di seluruh dunia, saudara. Ya, banyak negara yang perekonomiannya menuju kepada kehancuran. Ya. Kalau perekonomian sebuah negara hancur, maka akan ada banyak pengangguran di negara itu. Kalau pengangguran banyak, akan membuat tingkat kejahatan meningkat dan kriminalitas dalam negara itu meningkat. Akhirnya membawa rasa tidak aman kepada kita, saudara. Karena kejahatan akan ada di mana-mana. Jadi tidak ada tempat yang aman lagi bagi kita. Ya, makanya kita mengucap syukur karena Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Amin. Haleluya. Anda nggak perlu takut, saudara. Ya, dengan memang situasi, kalau kita lihat dunia ini semakin menakutkan, tapi kita percaya ada Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Dan kalau kita berlindung kepada Tuhan, saya percaya kita pasti aman. Haleluya. Ya. Dan yang kedua yang dikatakan oleh Mazmur pasal 46 ini, Tuhan itu adalah kekuatan kita. Ya, saudara, orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai kekuatannya, artinya itu adalah orang-orang yang tidak berjalan dengan kekuatan dirinya sendiri, saudara.
Orang-orang yang tidak berjalan dengan pemikirannya sendiri. Tetapi dalam kehidupan mereka, mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena mereka sadar bahwa dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak mampu. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka nggak akan bisa survive di dunia yang semakin hari semakin jahat ini. Makanya mereka memerlukan Tuhan dalam hidup mereka. Ya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan berkata, Tuhan adalah kekuatanku. Ya, makanya kita suka menyanyikan lagu, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, pada waktu kita menjadikan Tuhan sebagai kekuatan, maka Dia akan memperbaharui kekuatan kita. Kekuatan kita bukan kekuatan lagi, tetapi kekuatan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Sehingga kita akan tetap kuat, tidak goyah, walaupun situasi tantangan bisa saja terjadi di dalam hidup kita. Amin. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bukan oleh kuat dan gagahku, tetapi oleh rohmu, kata Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Yang ketiga, dalam Mazmur 46 ini dikatakan, Tuhan adalah penolong kita dan pertolongannya sangat terbukti. Haleluya. Tuhan itu adalah penolong kita. Dan pertolongannya itu terbukti, saudara. Artinya, Dia bukan hanya mengatakan Dia adalah penolong kita. Dia pasti akan benar-benar menolong kita. Pada waktu kita menghadapi bahaya, pada waktu kita berada dalam situasi tertentu, Dia pasti akan menolong kita, saudara. Tuhan tidak akan tinggal diam pada waktu anak-anaknya berada di dalam bahaya. Ya, pada waktu ada tantangan, situasi, pergumulan, pencobaan yang terjadi dalam hidup kita, Dia pasti akan menolong kita. Dan pertolongannya sangat terbukti. Artinya pada waktu Dia menolong kita, pasti kita akan bisa melihat jalan keluar. Pasti kita akan tertolong. Amin. Ya. Jadi apapun situasi yang terjadi dalam hidupmu, pilihlah untuk percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita. Ya. Dia mau menolong kita karena Dia mengasihi kita. Kasih Tuhan itu tidak bergantung kepada perbuatan kita, tetapi pada kesetiaannya yang kekal, saudara. Firman Tuhan berkata, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Artinya kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan, tidak pernah ada akhirnya. Dia selalu mengasihi kita, ya. Dia selalu mencurahkan kasihnya, kebaikannya dalam hidup kita. Dan Dia tidak pernah gagal untuk menolong kita. Haleluya. Selanjutnya, yang terakhir, Tuhan tidak pernah gagal untuk memelihara kehidupan kita. Kita baca ayatnya dalam Ulangan pasal 29 ayatnya yang kelima. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Saudara, firman Tuhan ini berbicara tentang bangsa Israel. Ya, ketika mereka dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan perjalanan yang mereka harus lalui itu ditempuh dalam waktu 40 tahun. Ya, 40 tahun mereka harus berjalan di padang gurun. Tetapi selama 40 tahun, Tuhan tidak pernah gagal untuk memelihara mereka. Kalau Anda membaca dalam Alkitab, dikatakan, aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun, pakaianmu tidak rusak. Bayangkan, saudara, 4 tahun jalan di padang gurun, baju yang mereka pakai itu nggak rusak. Saudara, bagaimana dengan kita? Kita mungkin ya punya baju, mungkin nggak sampai setahun aja, mungkin udah ada baju yang rusak, benar nggak? Tetapi kalau Anda lihat di sini, dikatakan oleh firman Tuhan, 40 tahun lamanya, pakaiannya mereka nggak rusak, saudara. Bahkan dikatakan kasutmu. Kasut itu kayak sandal, saudara, atau sepatu yang dipakai pada waktu itu.
Ya, mereka jalan bukan jalan di aspal yang mulus, ya, tapi jalan di padang gurun, saudara. Ya, jalan di pasir, saudara. Tetapi firman Allah berkata selama 40 tahun, kasut mereka nggak rusak. Wah, dahsyat. Ya, kalau saya melihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel, ini luar biasa. Ini mujizat, kalau saya bisa katakan. Ya, kalau 40 tahun lamanya pakaian dan kasut dari mereka tidak rusak, itu namanya mujizat. Amin. Haleluya. Bukan hanya itu saja, Tuhan tidak pernah gagal untuk memberi makan mereka setiap hari. Setiap pagi, Tuhan kirim mana kepada mereka yang boleh dipungutin oleh bangsa Israel sepuas-puasnya. Mereka boleh ambil itu mana sepuas-puasnya. Ya. Dan pada sore hari Tuhan kirim burung kepada mereka untuk menjadi makanan mereka. Dan ini Tuhan lakukan tanpa berhenti selama 40 tahun. Ya, luar biasa, saudara, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan ini bukan hanya dia melakukan kepada bangsa Israel, tetapi dia mau melakukan kepada orang-orang yang percaya kepada dia, termasuk kepada saudara dan kepada saya. Amin. Ya, Tuhan mau memelihara hidupmu. Dan dia, kalau dia pelihara hidupmu, dia tidak akan gagal untuk memelihara hidupmu. Amin. Ya, apa yang kebutuhkan, apa yang keperlukan, dia akan sediakan itu bagi hidupmu. Dia akan pelihara hidupmu. Dia akan make sure engkau dalam keadaan sehat. Engkau senantiasa dalam keadaan yang baik. Ya, dia akan make sure, dia akan pastikan hal itu terjadi di dalam hidupmu. Karena dia memelihara hidupmu. Ya, engkau hanya yang engkau perlu lakukan. Anda hanya perlu percaya dan mempercayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Maka engkau akan lihat, dia akan memelihara hidupmu. Engkau nggak perlu hidup ketakutan, khawatir pada waktu engkau ada di dunia ini. Firman-Nya berkata dalam kitab Matius, lihat, burung di udara aja dia pelihara. Amin. Burung di udara aja dia pelihara. Bunga yang di padang dia hiasi. Ya, burung itu nggak pernah kerja, saudara. Ya, di rumah saya, ya, kalau summer, kalau musim panas, itu ada banyak burung. Ya, tetapi kalau udah musim dingin, udah mulai musim dingin, mereka pergi entah kemana, saudara. Ya, nggak ada burung. Ya, mereka bermigrasi ke tempat yang lain. Karena kalau musim dingin, itu daun-daun pada rontok dan nggak ada makanan, saudara. Makanya mereka pergi ke tempat yang mungkin lebih panas, di mana di sana ada banyak makanan. Ya, dan Tuhan pelihara hidup mereka, saudara. Dan pada waktu summer, musim panas, mereka kembali lagi, saudara. Ya, dan saya mulai dengar, ya, mereka mulai bercicit. Ya, saya dengar, wah, burung-burungnya udah balik lagi. Ya, jadi Tuhan memelihara burung-burung, dan bunga yang di padang pun Tuhan hiasi. Firman Allah berkata, Salomo dalam segala kemegahannya tidak bisa mengalahkan keindahan dari bunga-bunga yang didandani Tuhan di padang itu. Benar? Ya. Padahal itu adalah bunga yang liar yang ada di padang, tapi Tuhan pelihara. Apalagi hidup kita, saudara. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Ya, jadi jangan khawatir, jangan takut dengan kehidupan kita. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang akan memelihara kehidupan kita. Dan kalau Tuhan yang pelihara hidup kita, dia tidak pernah gagal dalam memelihara hidup kita. Pasti everything is gonna be okay. Segala sesuatu akan berjalan dengan baik dalam hidup kita. Haleluya. Saya tidak akan memperpanjang khotbah ini. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, tadi saya katakan ada banyak tantangan, ada situasi yang mungkin saja terjadi di dalam hidup kita. Satu hal yang harus kita percaya dan yang harus kita ingat, bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kita. Dan Tuhan tidak pernah gagal untuk menepati janjinya di dalam hidup kita. Dia Tuhan yang peduli atas hidup kita, dan dia Tuhan yang mau memelihara hidup kita. Dan semua janji-janji yang dia ucapkan, Anda hanya perlu percaya.
kepada Dia. Dan Anda akan melihat janji-janji itu tergenapi di dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah gagal untuk menepati janjinya. Amin.